wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala ini pertemuan yang ketiga dalam pembahasan kitab ringkas Ba'du Fawaid Suratul Fatihah. Beberapa faidah yang bisa kita petik dari Suratul Fatihah. Sekarang kita masuk pada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Fiha ar-raddu 'alal mubtadi'in. Di dalam ayat ini terdapat bantahan untuk mubtadi'in, orang yang selalu melakukan perkara-perkara baru di dalam agama. Sebab orang yang melakukan perkara-perkara baru di dalam agama itu pasti keluar dari as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Makanya jamaah sekalian, pada hari kiamat nanti ada dua orang yang rugi amalannya. Yang pertama, yang beribadah kemudian tercampur dengan syirik seperti riya. Yang kedua, orang yang beribadah tapi tidak memiliki dasar di dalam agama. Inilah al-mubtadi'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Dan kami pun menghadapi semua amalan-amalan yang telah mereka lakukan di dunia. Lalu kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Para ulama ahli tafsir mengatakan bisa jadi dia tidak ikhlas, atau kalau dia ikhlas bisa jadi dia beribadah tidak di atas dalil. Jadi inilah yang akan menjadi, atau orang yang akan mendapatkan amalannya itu seperti debu yang berterbangan. Demikian pula di surah Al-Kahfi di ayat yang 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang melakukan. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang amalannya di dunia, tapi mereka meyakini telah melakukan perbuatan yang baik. Jadi dalam ayat Ihdinas siratal mustaqim terdapat bantahan untuk orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru di dalam agama. Sebab pasti dia akan keluar dari jalan yang lurus. Dan jamaah sekalian, inilah yang kita minta setiap hari. Hidayah. Ini pula menjadi jawaban dari pertanyaan sebagian orang. Kenapa kita harus minta hidayah tiap hari? Karena jamaah sekalian, tidak ada yang menjamin besok kita masih tetap di atas petunjuk. Itu jawaban yang pertama. Tidak ada yang menjamin besok kita masih istiqomah. Dan betapa banyak orang-orang yang jatuh
dari jalan istiqamah. Mereka punya ilmu, bahkan sebagiannya dikenal sebagai ulama, sebagai ustadz kibar. Tapi ketika hidayah terlepas dari dirinya, dia pun pasti menyimpang. Makanya tiap hari kita butuh hidayah. Demikian pula jamaah sekalian, kita butuh hidayah untuk meningkatkan pahala kita. Mungkin saat ini yang kita lakukan amalan-amalan yang wajib, namun dengan mendapatkan hidayah dari Allah, kita bisa melakukan amalan-amalan yang sunnah. Jadi inilah yang kita minta tiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Dan jamaah sekalian, ahli tafsir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wali annal hidayah nau'an, dan sesungguhnya hidayah itu ada dua, hidayatul bayan wa hidayatul taufik. Yang pertama hidayah penjelasan, dan yang kedua hidayah taufik. Fal muttaqun hasalat lahumul hidayatan, dan orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan dua hidayah ini. Jadi jamaah sekalian, hendaklah kita meminta kepada Allah dua hidayah ini. Pertama hidayah penjelasan, yang kedua hidayah taufik. Dan orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan dua hidayah ini. Wa ghairuhum lam tahsul lahum hidayatut taufik. Sedangkan bukan orang-orang yang bertakwa tidak akan mendapatkan hidayah taufik. Wa hidayatul bayan biduni taufikin lil amali biha laysat hidayatan hakikiyatan tamatan. Dan hidayah penjelasan tanpa hidayah taufik untuk beramal bukanlah hidayah yang sesungguhnya. Jadi jamaah sekalian, di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita pun meniatkan dua hidayah yang kita minta. Yang pertama hidayah al-bayan, yang kedua hidayah at-taufik. Hidayah al-bayan maksudnya jamaah sekalian, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala akan kebenaran agama ini, baik dari ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Dan hidayah penjelasan ini didapatkan oleh mukmin maupun kafir. Penjelasan dari Allah didapatkan oleh mukmin dan kafir. Cuma bedanya, kalau orang yang beriman menerima hidayah ini, sedangkan orang yang kafir tidak menerimanya. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kaumnya Thamud yang diajak untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Di surah Fussilat di ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda." Adapun kaumnya Thamud, kami kata Allah telah memberikan kepada mereka hidayah. Maksudnya hidayah penjelasan. Makanya diutus pada tiap umat seorang rasul untuk memberikan penjelasan. Tetapi apa kata Allah? Fastahabbul ama 'alal huda. Mereka semua ini lebih mencintai kebutaan di atas petunjuk, di atas hidayah. Jadi penjelasan itu didapatkan oleh mukmin dan kafir. Karena itu jamaah sekalian, ini jawaban juga untuk sebagian orang yang diajak melakukan ibadah, tapi dia mengatakan suatu hari nanti hidayah akan menyapa. Jadi tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Perhatikan jamaah sekalian, kaumnya Thamud, Allah berikan kepada mereka penjelasan. Diutus kepadanya Rasul. Bahkan Allah menegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut. Sungguh benar-benar kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, kata Allah, agar rasul tersebut menyampaikan sembahlah Allah, mengajak untuk menyembah Allah, dan jauhilah tagut, semua yang diibadahi selain Allah. Tapi buktinya ada orang yang lebih mencintai kebutaan di atas hidayah. Jadi ini hidayah yang pertama, hidayah penjelasan. Kemudian jemaah sekalian, ada namanya hidayatut taufik.
hidayah taufik. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Hidayah taufik itu sebelumnya seseorang berada di masa jahiliyah, sebelumnya seseorang belum berhijrah, kemudian setelah itu masuk Islam dan bertobat, berhijrah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka orang ini mendapatkan hidayah taufik. Dan yang mendapatkan dua hidayah, penjelasan dan taufik, cuma orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa jamaah sekalian? Yaitu orang yang melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Itu orang yang bertakwa, itu definisi takwa. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang paling kuat dalam melakukan ketaatan dan yang paling banyak dalam menjauhi dosa. Itu orang yang paling mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Maksudnya kata para ulama, wa huwa aktsaruhum ta'atan, yaitu orang yang paling banyak ibadahnya, banyak taatnya, wa kifafan 'anil ma'asi, dan paling banyak menjauhi dosa. Itulah orang yang paling mulia. Dan kata As-Sa'di rahimahullah, penjelasan tanpa hidayah taufik tidak ada manfaatnya. Bukanlah hidayah yang sesungguhnya. Karena untuk apa jamaah sekalian? Kita tahu itu kebenaran, tapi kita tidak diberikan petunjuk untuk melakukannya. Banyak orang yang tahu bahwa kaum muslimin itu wajib untuk sholat 5 waktu. Mereka mendapatkan hidayah penjelasan. Tapi jamaah sekalian, banyak juga yang tidak melaksanakan sholat. Berarti mereka tidak mendapatkan hidayah taufik. Jadi penjelasan tanpa taufik itu bukan hidayah yang sesungguhnya. Percuma kalau begitu. Demikian pula kaumnya Tsamud dapat penjelasan tapi tidak dapat taufik. Dan yang mendapatkan dua hidayah ini adalah orang-orang yang bertakwa. Karena itu jamaah sekalian, mintalah dua hidayah ini. Dan hidayah itu harus diusahakan. Ini jawaban untuk sebagian orang yang mengatakan kita tunggu sampai hidayah menyapa. Hidayah itu jamaah sekalian upayakan, diusahakan. Sebab hidayah itu ada dua. Yang pertama penjelasan, dan mudah-mudahan dengan kita mendengarkan penjelasan, kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah untuk mau mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi berupa penjelasan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah. Artinya apa? Para ulama mengatakan ada usaha yang dia tempuh, kesungguhan untuk mendapatkan hidayah. Maka kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti sungguh kami akan memberikan dia hidayah, yaitu hidayah taufik untuk ke jalan-jalan kami. Jadi hidayah itu diupayakan, bukan ditunggu dia menyapa. Dan saya belum pernah lihat hidayah menyapa. Bagaimana itu hidayah menyapa? Kalau orang atau tamu menyapa biasa, tapi kalau hidayah menyapa belum pernah lihat. Dan hidayah itu diupayakan, diusahakan, dicari kebenarannya. Kemudian dengan begitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah taufik. Inilah dua yang kita niatkan ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, hidayah penjelasan dan hidayah taufik. Kemudian jemaah sekalian, kata penulis rahimahullah, wa ammal ayatanil akhiratani fa fihi ma minal fawaid dzikru ahwalin nas. Dan adapun dua ayat terakhir di surah Al-Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka, waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Terdapat pelajaran-pelajaran apa itu? Berupa penyebutan kondisi tiga kelompok manusia. Qasamahumullahu ta'ala thalatha asnaf. Allah membagi manusia menjadi tiga kelompok. Mun'amun alaih, wa makdubun alaih, wa dallun. Yang pertama, yang diberikan nikmat atasnya,
yang kedua yang dimurkai atasnya, yang ketiga yang tersesat. Jadi perhatikan jemaah sekalian, di dua ayat terakhir di suratul Fatihah Allah menyebutkan tiga kelompok manusia. Yang pertama yang diberikan nikmat, yang kedua yang dimurkai, yang ketiga yang disesatkan. Fal maqdubu alaihim ahlu ilmin laysa ma'hum amalun. Ini kelompok yang pertama yang dimurkai atas mereka, yaitu orang yang punya ilmu tetapi tidak punya amalan. Wadallun, sedangkan orang yang tersesat, ahlu ibadatin laysa ma'ha ilmun, yaitu ahli ibadah yang tidak melakukan ibadahnya di atas ilmu. Jadi ini dua kelompok yang pertama. Makanya para ulama salaf mengatakan jamaah sekalian, man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun minal yahud. Siapa yang rusak dari orang-orang berilmunya kita, maksudnya dia punya ilmu tapi tidak dia amalkan, maka padanya ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi shibhun minan nasara. Siapa yang rusak di antara ahli ibadah kita, yaitu mereka beribadah tidak di atas dalil, maka padanya ada kemiripan dengan orang-orang Nasara. Jadi inilah dua kelompok yang pertama. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa idza kana sababun nuzul fil yahud wan nasara fa hiya likulli man ittasafa bidzalik. Walaupun kata Syekh, ayat ini turun terkait dengan orang Yahudi dan Nasara, namun juga berlaku bagi siapa yang bersifat dengan sifat mereka. Jadi kaidah di dalam ilmu tafsir sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Sesungguhnya yang menjadi pelajaran itu adalah keumuman lafaznya, bukan apa sebabnya ayat itu turun. Karena Al-Qur'an ini dari awal sampai akhir berlaku untuk umat Islam, berlaku untuk semua manusia, menghapus semua syariat sebelumnya, dan wajib untuk diterima oleh semua manusia. Jadi Al-Quran itu berlaku untuk umum, walaupun kadang ayat itu turun terkait dengan peristiwa tertentu, tapi berlaku dengan umum. Itu asal kaidahnya. Kemudian kata penulis, at-thalith, yang ketiga, ini kelompok yang beruntung, manittasafa bil ilmi wal amal wahumul mun'amu alaihim, yaitu orang yang memiliki sifat ilmu dan mengamalkan ilmu. Mereka lah yang diberikan nikmat atas mereka. Jadi jemaah sekalian, inilah yang kita minta, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka ini jemaah sekalian? Ini kita harus niatkan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk di dalam kelompok mereka. Siapa mereka? Allah sebutkan di surah An-Nisa, penafsiran ayat ini. Di ayat yang ke-69. Jadi, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, itulah penafsiran yang paling kuat. Jadi Al-Quran, suratul Fatihah, di ayat yang ke-6, ditafsirkan dengan surah Al-Quran, itu penafsiran yang paling kuat, tidak ada keraguan di dalamnya. Siapa mereka ini? Orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini surah An-Nisa di ayat yang ke-69. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi. Kata Al-Baghawi rahimahullah, sebagaimana yang beliau nukil dari Ikrimah, ahli tafsir dari generasi tabi'in, maksudnya mereka akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula was-siddiqin, orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka akan bersama as-siddiqin. Kata Al-Baghawi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, wasyuhada, dan mereka akan bersama orang-orang yang mati syahid, dan
Yang dimaksud di sini adalah Umar radhiyallahu anhu was-salihin. Jadi orang-orang yang mati syahid, syuhada, yang dimaksud adalah Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Mereka semua ini terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian was-salihin, para sahabat secara umum, yaitu orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka inilah kata Allah sebaik-baik teman di surga nanti. Jadi ketika kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, maka kita pun meniatkan, kita mengharap, meminta kepada Allah agar supaya Allah menjadikan kita bersama Nabi Muhammad, bersama Abu Bakar, bersama Umar, Utsman dan Ali, dan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah penafsiran ayat ini. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa fiha minal fawaid, juga di dalam suratul Fatihah terdapat faidah-faidah at-tabarru minal haul wal quwwah li'annahu mun'amun alaih. Seseorang itu berlepas diri dari daya dan upaya. Maksudnya tidak bersandar kepada daya dan upaya dia, karena dia diberikan nikmat atasnya. Ayat apa yang dimaksud? Di antara yang dimaksud yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah, yaitu firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jamaah sekalian, Allah gandengkan ibadah dengan isti'anah, minta tolong. Kenapa? Sebab seorang hamba tidak mungkin bisa melakukan ibadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mengatakan an'amta alaihim, jalan yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Kemudian juga Allah mengatakan ihdina, tunjukilah kami. Ini semua menunjukkan jemaah sekalian bahwa kita itu tidak memiliki daya dan upaya kecuali setelah Allah tolong. Kalau begitu, tidak perlu ada kesombongan, tidak perlu ada kebanggaan, tidak perlu ada rasa congkak ketika kita mampu ibadah. Kenapa? Sebab itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena anugerah dari Allah dan rahmatnya atas kalian, maka tidak satupun di antara kalian yang mampu mensucikan diri mereka. Apa maksudnya? Maksudnya tidak ada satupun yang mampu di antara kalian yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan kalau bukan karena rahmat dan anugerah dari Allah. Dan Nabi SAW juga mengatakan, laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, kita tidak mungkin berada di atas hidayah, tidak mungkin kita berpuasa, dan tidak mungkin juga kita bisa sholat. Karena itu jamaah sekalian, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita pun mengharap pertolongan dari Allah supaya kita bisa istiqamah, supaya kita bisa tetap beribadah sampai kita berpisah dengan dunia ini. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kadzalika fiha ma'rifatullahi 'ala tamam wa nafyu an-naqais anhu tabaraka wa ta'ala. Juga di dalam suratul Fatihah terdapat ilmu pengenalan kepada Allah di atas kesempurnaan dan meniadakan, menafikan semua kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, ketahuilah kalau kita menghayati suratul Fatihah ini, maka kita akan mengenal Allah dengan sempurna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sudah lewat. Segala puji yang disertai dengan cinta, pengagungan dan pemuliaan hanya untuk Allah, pencipta dan pengatur seluruh makhluk, yaitu dengan nikmat-nikmatnya. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat yang pertama
akan menimbulkan rasa cinta. Ayat yang kedua akan memberikan rasa harap. Ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin, akan menimbulkan rasa takut. Sebab kita yakin dialah Allah, Raja di hari pembalasan. Jadi dengan kita menghayati suratul Fatihah, apalagi kalau kita dengarkan dari awal, maka itu akan membantu kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, dan setiap nama itu mengandung sifat yang maha mulia. Fad'uhu biha. Beribadahlah kalian semua dengan menggunakan nama-nama Allah tersebut. Kemudian Allah ingatkan, wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah, yang suka mentahrif, yang suka mentakwil, yang suka mengarahkan makna-makna ayat sifat kepada bukan lafaznya atau maknanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, kata Allah. Mereka semua akan dibalas karena perbuatan yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang yang tidak mau menghayati Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, kata Allah? Maksudnya, tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah di hati-hati mereka sudah ada penutup-penutup? Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sungguh benar-benar kami telah mudahkan Al-Quran ini, apalagi suratul Fatihah, untuk menjadi peringatan. Tapi kata Allah, adakah yang mau mengambil peringatan? Dan Allah mengingatkan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah akan membuat hidupnya sempit, dan Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, kata Allah, dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia, kata Allah, pada hari kiamat dalam kondisi buta. Kemudian dia pun datang kepada Allah. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia pun mengatakan, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya dalam kondisi buta, padahal dulu saya melihat? Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah, kata Allah, seperti itu keadaanmu. Dulu datang ayat-ayat kami di dunia, kamu lupakan, kamu tinggalkan. Demikian pula hari ini, kata Allah, giliran kamu yang dilupakan. Jadi jamaah sekalian, Allah mencela dengan keras dalam Al-Quran orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Dan ingatlah jamaah sekalian, bahwa kunci petunjuk, kunci hidayah adalah dengan memahami Al-Quran. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim juga dalam syair beliau, tadabbaral Qur'ana tadabbaral Qur'ana in rumtal huda fal ilmu tahta tadabburil Qur'ani. Pelajarilah Al-Quran jika kamu menginginkan petunjuk. Sesungguhnya ilmu itu berada di bawah tadabbur Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, inilah suratul Fatihah, surah yang ringkas tapi mengandung faidah-faidah yang sangat banyak. Makanya tiap hari kita diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah di setiap salat kita. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca suratul Fatihah. Jadi ini termasuk rukun, kewajiban yang Allah wajibkan di dalam salat. Kemudian bagian yang terakhir kata Syekh, wa fiha ma'rifatul insan rabbahu wa ma'rifatu nafsihi. Juga di dalam suratul Fatihah terdapat pengenalan seorang kepada Tuhannya dan pengenalan kepada dirinya. Yaitu jamaah sekalian, kita tidak punya kekuatan daya untuk beribadah kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala tolong kita. Karena itu tidak perlu ada kesombongan
dan rasa bangga. Tapi yang harusnya ada apa? Yang harusnya ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selesai 2 ayat terakhir. Mungkin tersisa 1 pertemuan untuk kitab ini. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Bismillah. Ya Ustaz, saya mau bertanya masalah terkait dengan hidayah. Bagaimana caranya memberikan penjelasan kepada seorang kalau memang Allah Maha berkehendak, saya pasti akan mendapatkan hidayah. Berarti Allah sendiri membuat saya tersesat karena Dia Maha berkehendak. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, masalah surat Al-Fatihah. Kebanyakan kalau orang sudah mendengar kabar kematian dibilang Al-Fatihah. Ini bagaimana bisa dijelaskan Ustaz? Baik. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surah At-Takwir. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Barang siapa di antara kalian yang ingin, maka dia akan istiqomah. Jadi ayat ini turun terkait dengan Abu Jahal. Abu Jahal bilang begini, kalau kami mau beriman, kami pasti beriman. Kalau kami mau kafir, kami juga bisa kafir. Artinya semua urusan itu kembali kepada kami. Maka Allah turunkan ayat ini. Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Siapa di antara kalian yang ingin, yaitu ingin mengambil jalan Allah, maka pasti dia akan mampu. Dia akan bisa istiqomah. Tapi ingat kata Allah, tidaklah yang kalian inginkan itu kecuali setelah Allah Rabbul Alamin menginginkannya. Jadi tidak bertentangan. Kita diperintahkan untuk mencari hidayah karena kita mempunyai kekuatan. Kita dibekali dengan akal, pikiran. Tapi ingat juga, semua itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertentangan. Contoh, ketika kita masuk ke warung makan, pasti kita memilih menu yang paling kita sukai. Itu menunjukkan kita punya keinginan, kita punya pikiran, kita punya akal untuk menentukan yang terbaik. Demikian pula hidayah. Kita diperintah untuk mencari hidayah. Tapi ingat, semua usaha kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang tragis kematiannya. Kita kasih contoh jamaah sekalian. Paman Nabi, paman kandung Abu Lahab dengan Abu Thalib. Abu Lahab itu satu surah turun untuk dia, khusus untuk dia. Bukan untuk menyebut kebaikannya, untuk menyebut bahwa Abu Lahab berada dalam neraka bersama istrinya. Di surah Al-Masad. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Istrinya itu pembawa kayu bakar. Untuk siapa? Untuk membakar suaminya. Dan di lehernya itu ada tali yang seperti sabut yang dipintal untuk menyiksa istrinya. Subhanallah. Ini kenapa jemaah sekalian? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena dulu di masa hidup Abu Lahab dan istrinya itu bersekongkol selalu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tragis akhir kehidupan. Para ulama juga mengatakan kenapa yang harus menyiksa Abu Lahab itu istrinya? Supaya Abu Lahab semakin sakit. Karena orang yang dia cintai ternyata mengkhianati dia di hari kiamat. Demikian pula akhir kematian tragis Abu Thalib. Cuma karena gengsi dan takut dicela, tidak mau mengikuti Islam dan lebih memilih agama Abdul Muttalib, agama kaum musyrikin. Padahal ini dua kerabat kandung Nabi Muhammad.
Tidak perlu jamaah sekalian tes DNA, tidak perlu diambil rambutnya, tidak perlu dibuka buku-buku nasab, tidak perlu. Abu Lahab dan Abu Thalib itu sepakat bahwa mereka ini paman kandung Nabi Muhammad, saudara Abdullah, saudara kandung ayahnya Nabi. Tapi tragis, tidak mendapatkan hidayah taufik. Cuma jamaah sekalian, ada yang lebih menyakitkan. Apa kata Abu Thalib? Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Saya sebenarnya tahu agama Muhammad ponakanku itu adalah agama yang terbaik. Sebenarnya dia tahu. Tapi apa jemaah sekalian? Apa yang menghalangi dia untuk menerima Islam? Dua sebabnya. Laulal malamah wa hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidaka mubina. Kalaulah bukan karena takut dicelah dan takut dibuli, takut dikatakan keluar dari budaya masyarakat, takut dikatakan bertentangan dengan kearifan lokal. Karena kan Abu Thalib kan pemimpin dia, pemimpin di tengah orang-orang Quraisy, tokoh dia. Tidak ada yang berani menyakiti Muhammad selama beliau masih hidup, selama Abu Thalib masih hidup. Dia sendiri yang bilang, selama saya hidup tidak akan ada yang berani menyentuhmu wahai ponakanku. Kenapa dia tolak Islam? Padahal Nabi ini ulang-ulang ini ucapkan la ilaha illallah, dijenguk lagi ketika sudah mau mati, dijenguk. Ucapkan la ilaha illallah, saya akan bela nanti kamu di hadapan Allah. Tapi Abu Thalib, apa kata dia? Kalau bukan karena takut dicelah, takut dibuli, takut dikatakan bertentangan dengan budaya nenek moyang, maka kamu akan dapati saya sudah lama masuk Islam. Jadi jamaah sekalian, ternyata ada orang yang meninggalkan kebenaran karena takut dicelah. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hidayah taufik. Hidayah taufik yang tadinya dia kafir mau masuk Islam, itu khusus hidayah untuk kaum mukminin. Dia cuma mendapatkan hidayah bayan, hidayah penjelasan bahwa Islam itu benar. Tapi untuk apa hidayah penjelasan kalau tidak ada hidayah taufik? Untuk apa? Jadi ini gengsi yang menyebabkan Abu Thalib tidak mau menerima Islam. Kemudian ada pengaruh yang kedua jamaah sekalian. Teman yang buruk. Dari mana dalilnya? Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan yang menjenguk Abu Thalib ketika berada di ranjang kematian bukan cuma ponakannya, ternyata ada dua tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy ketika itu juga ikut menjenguk. Siapa namanya? Abu Jahal, bajingannya, dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Cuma Abdullah ibnu Abi Umayyah ini nanti masuk Islam, sedangkan Abu Jahal tragis, mati, dibuang di sumur di perang Badar. Jadi para ulama mengatakan dari sini kita mendapatkan pelajaran jamaah sekalian, bahayanya itu berteman dengan teman yang buruk. Kenapa? Dia juga akan datang ketika kita mau mati. Kalau datang bawa buah, tidak masalah. Menjenguk orang yang sakit bawa buah, alhamdulillah. Tapi ini datang membawa syubhat, kesesatan. Apa kata Abu Jahal dengan Abdullah ibn Abi Umayyah? Dia cuma bisikkan satu kalimat ringkas yang menghantam hati Abu Thalib. Apa kata dia? Atargabu ammillati Abdul Muttalib. Kamu mau ikut ponakanmu? Kamu sudah benci agama nenek moyang kita. Jadi kalau kita harus ikut Muhammad, kita harus meninggalkan agama nenek moyang. Kamu benci agama nenek moyang. Langsung terhentak Abu Thalib. Apa yang dia katakan sebelum dia mati? Dia memilih di atas agama Abdul Muttalib. Ini kematian yang paling tragis. Kenapa? Sebab Abu Thalib akan kekal dalam neraka. Bandingkan ya mas sekalian dengan kita hari ini. Kita bukan orang Arab, hidung juga tidak mancung,
Indonesia jauh dari Arab. Kita tidak punya hubungan kerabat dengan Nabi. Tapi kita lahir langsung menjadi Muslim. Kita lahir di tengah keluarga Islam. Yang lebih spesial lagi, kita mendapatkan hidayah sunnah. Nabi mengingatkan, wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semua dalam neraka kecuali satu. Kemudian Nabi ditanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Humul jamaah. Mereka adalah jamaah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi jamaah sekalian, hidayah harus diusahakan. Namun ingat, usaha kita bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah dua hidayah ini, hidayah penjelasan dan hidayah taufik ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Baik, sudah habis waktu. Hamba Allah Joko. Habis. Satu pertanyaan ini. Pak Imam, habis waktu. Intahal waktu. Ayo. Jamaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita ambil. Mohon maaf kalau ada yang salah, lebih dan kurangnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.